apa Mbak, sepet ya, Sep- kering rasanya. Mata Terutama kering. biasanya para pekerja ini juga pekerja kantoran, bekerja di lingkungan dengan air conditioner. Nah, itu juga sangat pengaruh. Oleh karena itu, bagaimana mengatasinya bisa dengan berkedip. Oh, Jadi berkedip. ya, jadi itu paling sederhana ya. Hmm. Kalau matanya agak terasa ngeres atau terasa sepet, Perih gitu Bu perih Dokter. gitu, berkedip aja yang Berkedip. banyak. Gak boleh dikucek. Jangan Oh, dikucek. gak boleh dikucek. Iya. Iya. Sekarang sejak era digitalisasi, sejak kita pandemi kemarin itu intensitas menggunakan gawai sangat tinggi, bukan hanya pada orang dewasa tapi juga anak-anak. Yang saya alami betul adalah memang banyak pasien-pasien itu yang progresivitas miopianya cepat ya di anak-anak ini. Satu kata untuk Kota Malang. Malang cantik. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyadi dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Love Your Eyes at Work. Dan di tanggal 12 Oktober 2020 nanti kita akan memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Dan Hari Penglihatan Sedunia ini fokus pada kesehatan mata di tempat kerja. Hal ini tentunya untuk menyoroti peran setiap orang dengan menjadikan perawatan mata sebagai prioritas yang utama di tempat kerja. Bersama narasumber Dr. Fenty Kusumawardani, beliau merupakan dokter spesialis mata RSI Unisma Malang. Selamat siang Bu Dr. Fenty. Selamat siang Mbak. Sehat ya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jatim ini ya Bu Dokter ya. Mungkin bisa disapa dulu Bu Dokter Tribuners yang ada di rumah. Assalamualaikum semua. Salam sehat, sehat mata, sehat hati, sehat jiwa. Sehat mata, sehat hati, sehat jiwa ya Bu Dokter. Ya, dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke Betul. hati. Hatinya senang, Iya. jiwanya sehat Mbak. Oh iya. Insya Allah Iya. ya. Bu Dokter, ini kan di tanggal 12 Oktober 2023 nanti kita akan memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2023 Ya, dengan tema betul. Love Your Eyes at Work ya Bu Dokter Betul ya. sekali. Love your Mengapa eyes at work. mengapa tahun ini mengambil tema Love Your Eyes at Work? Ya, untuk Hari Kesehatan Dunia yang Ya. akan jatuh nanti di tanggal 12 Oktober, hari apa itu? Kamis ya? Kamis. Insya Allah hari Kamis ini tema besar pada tahun ini adalah Love Your Eyes at Work. Ya. Kenapa tema ini diusung ya? Karena memang kesehatan mata itu sangat penting dan terutama untuk para pekerja. Kenapa para pekerja ini menjadi penting? Karena seperti kita ketahui bahwa ekonomi ini terutama ya ditunjang atau di handle oleh pekerja, oleh orang-orang di usia produktif ini, sehingga kesehatan matanya menjadi sangat penting, bukan hanya pada individu secara pribadi, tapi untuk semua tentunya, karena berkaitan dengan ekonomi. Jadi dengan sehatnya mata pastinya juga memberikan keuntungan yang besar untuk roda perekonomian, meningkatkan produktivitas. Jadi kalau matanya kurang sehat, pastinya kita sakit sedikit mata kita pasti sudah sakit ya, pasti akan menurunkan produktivitas kerja kita. Dan tentunya juga ini bukan hanya pada individunya ya Mbak ya, tapi juga oleh pemberi kerja atau perusahaan juga akan sangat untung sekali dengan sehatnya mata para pekerjanya, karena produktivitasnya akan meningkat, kemudian kos yang akan timbul akibat sakit ya ataupun akibat kerusakan pada mata juga pasti akan semakin minimal. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Lantas bagaimana sih Bu Dokter cara menjaga kesehatan mata kepada pekerja kantoran ini Bu Dokter yang mayoritas mereka itu 24 jam. Bukan 24 jam sih ya Bu Dokter. Dia tuh harus menatap layar komputer seperti itu. Iya. Jadi menatap layar komputer ini sekarang sih sejak
zaman pandemi ini bukan Iya. hanya di pekerja ya, pelajar juga, Pelajar juga dan terutama gadget ya Bu memang Dokter. pekerja ya, terutama pekerja kantoran ini. Nah, banyak yang kita sebut sebagai computer vision syndrome ya, apa namanya, gangguan pada mata akibat menatap layar gadget atau akibat menatap gawai yang terlalu lama atau bekerja di depan komputer terlalu lama. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut ya, terutama adalah posisi ya, posisi duduk, Oh, posisi duduk. posisi duduk kita, kemudian posisi gawainya dengan kita, jarak antara mata kita dengan gawai. Nah, itu juga itu harus sesuai, kurang lebih 50 sampai 70 cm. Kemudian posisi gawai juga harus, posisi komputer, layar monitor itu juga harus pas, yaitu kurang lebih 10-20 derajat lebih rendah dari mata kita. Kemudian dia juga posisinya agak tilting ya, kurang lebih juga tilting 10-20 derajat. Kemudian untuk tingkat cahayanya, nah itu juga harus, atau glare-nya ya, itu kalau bisa dengan lingkungannya itu tidak terlalu berbeda, jadi tidak terlalu silau. Dan juga selain itu posisi duduk juga pengaruh ya. Pengaruh. Jadi Berarti posisi harus kursi, Oh. tangan kita Iya. posisi tangan dengan apa namanya ini Mbak, keyboard ya, dengan keyboard itu tangannya harus membentuk siku, jadi Siku. tidak boleh terlalu ke atas begini ya. Jadi membentuk siku, kemudian duduknya juga harus pas, Harus posisi pas. kaki juga harus pas. Nah, sehingga keluhan-keluhan yang timbul akibat posisi yang kurang ergonomis akan menjadi kurang. Kemudian demikian juga keluhan pada matanya juga akan berkurang kalau posisi layar monitor dengan kita itu juga sesuai. Selain itu istirahat. Betul. Jadi setiap 20 menit bekerja di depan layar, gunakan istirahat selama 20 detik dengan melihat 20 feet. Kita sering menyebutnya sebagai rule 20-20-20. Rule 20-20-20. Melihat jauh, 20 feet itu kurang lebih 6 meter. 6 meter. Iya, dan itu kan tidak lama ya. Iya. 20 menit, 20 detik, 20 feet. Itu adalah salah satu cara untuk beristirahat dan memang diperlukan. Kemudian seringkali juga timbul keluhan matanya ngeres, sepet ya, kering rasanya. Mata Terutama kering. biasanya para pekerja ini juga pekerja kantoran, bekerja di lingkungan dengan air conditioner. Nah, itu juga sangat pengaruh. Oleh karena itu bagaimana mengatasinya bisa dengan berkedip. Oh, berkedip. Jadi itu paling sederhana ya. Kalau matanya agak terasa ngeres atau terasa sepet, perih gitu, perih dokter? gitu, berkedip aja yang banyak. Gak boleh dikucek. Jangan dikucek. Oh, gak boleh dikucek. Iya, kalau perlu artificial tears ya, obat tetes mata yang mengandung artificial tears, nah itu bisa diteteskan juga. Itu insya Allah aman dan tersedia banyak di apotik dengan berbagai macam merek gitu. Jadi bisa dibeli tanpa resep juga. Itu untuk keluhan-keluhan yang sederhana bisa menggunakan artificial tears tersebut. Iya benar. Tapi kalau misalkan mata perih, mata kering tuh kadang bawaannya refleks pengen ngucek, iya. Jangan. Ternyata harus dikedip ya. Betul. Bu Dokter ya. Lebih baik berkedip. Jadi kalau mata kita tidak nyaman, berkedip saja. Termasuk misalnya kalau kayak kelilipan debu atau terasa ada ya ngeres tadi ya Mbak ya, mungkin berkedip saja. Kalau ada kotoran pun dengan berkedip dia akan minggir ya, akan dikeluarkan dari mata kita dengan berkedip-kedip tersebut. Terus kalau misalnya kasusnya Ibu Dokter kayak bulu mata nempel ke mata, itu boleh ditiup gak sih Bu Dokter? Kita tolong teman tipit. Sebaiknya gitu jangan. Karena dengan ditiup, kalau sudah menempel di bola mata kita juga tidak akan hilang ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, berkedip saja, berkedip sampai benda tersebut minggir ya, bisa minggir di luar bola mata kita. Biasanya dia akan ke tepi pojok sini, pojok mata ya, di kelopak mata bawah. Nah, baru kemudian bisa diambil menggunakan cotton bud yang bersih. Karena kalau pakai tangan takut tangannya kotor atau malah keculek.
Kalau cotton bud kan kecil ya. Nah itu tapi tadi berkedip kalau dia sudah berada di luar bola mata, jadi misalnya sudah sampai di kelopak mata boleh diambil dengan cara demikian, insya Allah aman. Tapi kalau kesulitan sebaiknya juga ke dokter mata, tidak apa-apa. Ke dokter ya, kalau untuk kelilipan di area konjungtiva insya Allah dokter umum pun bisa menanganinya. Iya, Bu Dokter. Selain pekerja yang bekerja di dalam ruangan gitu, pekerja yang notabene yang di luar ruangan seperti kayak pengelasan, listrik itu juga bisa terjadi cedera mata ya, Dok ya? Sangat-sangat beresiko. Jadi secara garis besar sih kita bisa membedakan pekerja kantoran dengan pekerja lapangan ya. Nah, pekerja lapangan ini apakah indoor, lapangan maksud saya misalnya pabrik di dalam yang berhubungan dengan mesin, berhubungan dengan bahan kimia, ataupun pekerja lapangan yang outdoor, misalnya pekerja konstruksi, kemudian pekerja di bidang pertanian, peternakan, perikanan, itu beresiko untuk mengalami cedera mata. Nah, justru pada pekerjaan seperti ini yang dapat meningkatkan resiko cedera mata ini bahayanya justru lebih tinggi. Angka kejadian untuk terjadi kecacatan itu menjadi lebih besar. Akibatnya bisa fatal sekali, menjadi kebutaan. Nah, oleh karena itu pada pekerja seperti ini sangat membutuhkan alat pelindung diri ya. Jadi salah satu pencegahan adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini harus sesuai dengan jenis pekerjaannya. Mungkin tidak sama antar masing-masing pekerjaan lapangan tersebut. Nah, harus sesuai dengan tingkat atau resiko bahaya yang dihadapi. Selain itu, nyaman. Juga harus nyaman sehingga pekerja dapat menggunakannya dengan sangat nyaman ya, dan tidak menimbulkan cedera di bagian lainnya, misalnya terlalu ketat atau bagaimana, kan pasti tidak nyaman dan tidak efektif juga nantinya. Nah, selain adanya APD tadi, alat pelindung diri untuk mata khususnya, juga perusahaan harus bisa memastikan bahwa alat tersebut memang betul digunakan. Jangan sampai disediakan tapi tidak digunakan. Jadi harus ada regulasi atau SOP sehingga semua pekerja menggunakan alat pelindung diri tersebut. Alat pelindung diri sudah, kemudian aturan untuk menggunakannya. Berikutnya adalah harus ada juga untuk emergensi ya. Jadi kalau misal terjadi emergensi, apa yang harus dilakukan pertolongan pertama terhadap kecelakaan tersebut, kecelakaan pada mata khususnya. Misal terciprat bahan kimia. Nah, itu harus dibilas dengan air mengalir. Air mengalir. Betul. Jadi mungkin ada area khusus ya, area khusus yang gampang dicapai pada pekerjaan-pekerjaan dengan resiko terkena cairan kimia, sehingga apabila terjadi bisa dilakukan emergency wash tersebut pada bola mata. Dan ini juga harus diajarkan kepada pekerja itu. Jadi mereka tahu bagaimana tata laksana tata laksana darurat yang bisa segera dilakukan sebelum ditangani secara medis. Seperti itu. Betul. Tapi yang kalau misalkan orang yang pekerja lapangan kayak di bidang pertanian seperti itu, kayak perikanan gitu kan, juga terkena sinar matahari ya, Bu Dokter ya. Sinar matahari itu juga bisa berpengaruh berbahaya ke mata gak sih, Dok? Iya. Jadi sinar ultraviolet selain ke kulit ya yang paling banyak diketahui ya karena penggunaan sunscreen sekarang kan juga sangat sudah paham semua ya, wajib dipakai. Di mata juga kurang baik efek sinar ultraviolet ini, dapat menyebabkan menjadi resiko ya untuk terkena katarak. Kemudian pterygium. Jadi sebaiknya memang mata kita lindungi dari sinar ultraviolet dengan bisa pakai kacamata ya, kacamata hitam atau kacamata yang ada anti UV-nya. Dan itu kan tidak sulit ya karena dijual
di mana-mana. Cuman mungkin untuk para pekerja di sektor pertanian kadang risih ya mau menggunakan kacamata Kacamata ya. hitam. Disuka mau bergaya gitu. Betul. Dan selain itu, seperti yang Mbak sebut tadi di Iya. pertanian ya, kadang-kadang kan mereka juga menggunakan bahan kimia, Iya. ya, bahan kimia yang disemprotkan. Dan itu juga perlu harusnya menggunakan kacamata pelindung supaya tidak terkena bahan kimia, tidak terkena semprotannya ataupun ini terkait bahan kimia ya, selain cairannya sendiri, uapnya juga bisa berbahaya. Berbahaya juga Betul. ke mata. Ke mata. Ya, ke mata, ke Paru-paru. penciuman juga ya. Jadi terutama untuk yang kimianya kuat, ya asam iya. kuat seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin main siram aja, misalnya nih ibu rumah tangga bersih-bersih pakai Pestisida. bersih-bersih pakai bahan kimia, asam kuat gitu, beli sendiri dan terlalu kuat itu juga berbahaya, perih ke mata perih kan, ke Dok? mata. Kalau cuman perih, mungkin pertolongan pertama kalau sudah terasa perih bisa langsung dibilas Pakai dengan air yang banyak. Iya, Air yang banyak gitu ya Bu Dokter. air bersih yang banyak. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Jadi sinar matahari ini sangat berbahaya Bu Dokter ya. Bagi para pekerja harus dibarengi dengan kacamata hitam atau kacamata UV ya. UV ya Dokter ya. Kacamata yang ada anti UV-nya. Ya, tapi kalau misalkan kita bekerja di dalam ruangan gitu Bu Dokter ya. Kan notabene kan harus berhadapan dengan komputer. Ini bisa gak sih Dok memakai kacamata anti radiasi? Dan Boleh. apakah kacamata anti radiasi ini efektif melindungi mata kita? Bisa. Jadi untuk komputer, gawai, handphone segala macam dia memang ada sinar birunya ya. Nah, kita bisa menggunakan kacamata anti sinar yang bisa mengurangi paparan sinar biru tersebut. Kalau misalnya kebetulan tidak punya ukuran, tidak ada gangguan refraksi, tidak apa-apa menggunakan jadi ukurannya 0 ya. Kalau mata normal. Mata normal. Jadi tidak ada ukuran tidak ada minusnya atau tidak ada plusnya, itu juga boleh. Boleh. Iya. Dan terutama kalau yang memang ada gangguan refraksi dan membutuhkan kacamata, nah lensanya bisa dipesan lensa yang ada terutama bisa mengurangi sinar biru tersebut. Itu juga cukup baik. Cukup baik melindungi mata kita ya Bu Dokter. Betul. Selain itu juga untuk layarnya sendiri mungkin bisa dikasih yang ada anti glare-nya. Glare-nya. Betul. Jadi supaya lebih baik lagi untuk kesehatan mata sendiri ya. Dan pastikan juga layarnya bersih ya, layarnya bersih dari debu segala macam. Itu nanti itu juga bisa mempengaruhi kenyamanan kita untuk melihat layar gawai tersebut. Gak hanya layar aja, berarti di sekitar kita juga harus dibersihkan ya Bu Dokter ya, dari debu-debu. Kadang kan mejanya udah dibersihin, cuman kan gawainya enggak ya, atau apalagi layar komputer gitu enggak dibersihin. Jadi semua harus bersih gitu ya Bu Dokter ya, biar melindungi diri dari untuk mata penglihatannya juga supaya lebih baik ya, karena itu juga ada partikel debu tadi juga berpengaruh untuk penglihatan kita ke layar tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Betul. Dan ini saya pernah baca di artikel ini, indera penglihatan nih bisa stres Bu Dokter jika diberikan beban yang berat, beban yang berlebihan. Apakah itu benar Bu Dokter, dan bagaimana pendapat Bu Dokter Fenty? Iya, seperti tadi saya sampaikan, butuh istirahat ya. Butuh istirahat. Jadi kalau semua badan kita ini organ kita butuh istirahat, termasuk mata. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan 20. Iya, karena ketika kita beraktivitas, apakah membaca ya, kalau bekerja kan kerja kantoran biasanya seperti itu ya, membaca tulisan hard copy ataupun di gawai, di komputer. Nah itu dapat mata kita itu pada kondisi di mana akomodasi ya, jadi itu juga menimbulkan kelelahan. Oleh karena itu cara relaksasinya adalah dengan melihat jauh, gitu. Dan bisa juga relaksasi mata dengan ini Mbak, ini namanya, tangannya digosok-gosok sampai timbul rasa hangat. Kemudian bisa ditempelkan ke
mata. Kelopak mata. Iya, kelopak mata yang mata kita pejamkan, Iya. ditempelkan ke kelopak mata dan mungkin di sekitar mata kita pijit-pijit. Oh, Itu salah satu cara untuk relaksasi. Relaksasinya ya Bu Dokter Betul. ya. Jangan lupa cuci tangan Iya, dulu. cuci tangan dulu ya Bu Dokter ya. Cuci Tiba-tiba tangan, langsung dibikin hangat, kemudian ditempelkan ke mata, Iya. kemudian pijit-pijit di area sekitar mata. Ke Itu juga bisa. refleksinya itu membutuhkan waktu Relaksasinya. berapa lama Bu Dokter untuk refleksi? Ya dirasakan aja Oh, sih, tidak ada dirasakan patokan yang ya senyamannya kita. senyamannya kita ya Bu Dokter ya. Selain itu tadi yang Iya. rule 20-20-20. 20 detik itu ya Bu Dokter 20 ya. detik. Istirahat 20 Jadi detik, 20 melihat detik, 20 membaca detik. 20 menit, bekerja di 20 depan menit. layar 20 menit, gunakan untuk melihat jauh selama 20 detik. 20 detik itu. Ya. Istirahat 20 detik Tribuners. Kalau kita sudah terasa lelah mata kita, istirahat dulu 20 detik. Jangan mengejar Betul. target dulu ya Bu Dokter ya. Karena kadang kan mungkin eman waktunya. Iya, emang waktu Bu Dokter. Udah kadung Nanggung gitu. serius terus Iya. begitu. Selain itu juga ini mungkin ya selain posisi yang saya terangkan tadi, kadang-kala kan kita bekerja tidak pada satu layar ya. Dua. Mungkin di sini ada referensi lain Iya. yang harus diketik di komputer. Nah, itu usahakan jangan banyak pergerakan kepala. Oh, kepala. Mungkin nunduk gini, nunduk ini, Iya, jangan iya. terlalu banyak gerakan kepala. Jadi posisi referensi kita itu mungkin diposisikan hampir agak tinggi lah ya. Jadi kurang lebih gerakan kepala kita itu tidak terlalu berlebihan. Jadi cukup melirik. Nah, itu Melirik juga mengurangi gangguan akibat gangguan. Ya bukan cuma matanya juga ya, tapi leher. Iya. Seperti itu, Mbak. Seperti itu ya Bu Dokter. Nah, ini kasus saya pribadi ya Bu Dokter ya. Ini kan saya bekerja di sebelah saya itu lightingnya itu kan terang sekali, betul. terang Bu Dokter. Terus ini saya juga harus baca tulisan kecil seperti ini ya Bu Dokter ya. Terus juga saya kadang harus berkutik pada layar komputer. Nah, itu kadang ketika saya membaca tulisan kecil seperti ini Bu Dokter, itu kayak terasa buram gitu Bu Dokter. Padahal mata saya normal. Ya, itu gimana Bu Dokter? Nah, ini dia. Kadangkala gangguan refraksi kalau tidak terlalu besar ya, minusnya atau plusnya tidak terlalu besar, kadangkala kita abaikan karena kita merasa enggak kok mataku normal. Nah, itu sebaiknya memang diperiksa betul ya. Jadi kita harus memang sebaiknya menggunakan tambahan lensa sesuai dengan gangguan refraksi kita, sehingga kalau kita bekerja itu menjadi lebih nyaman. Dan ini juga yang akan yang harusnya dilakukan ya oleh para pekerja. Kadang-kadang mengabaikan hal tersebut, apalagi kalau minusnya masih sedikit gitu. Kadang nggak pakai kan masih kelihatan ya Mbak, tapi maksa. Nah, mungkin juga karena yang dilihat adalah layar monitor juga ya. Nah, itu juga pengaruh Mbak. Sinar dari layar monitornya dengan tingkat sinar di ruangan ini itu juga mempengaruhi. Jadi memang sebaiknya layar monitor kita dengan sinar di sekitar kita itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, jadi tingkat silaunya itu juga tidak terlalu berbeda. Berarti harus seimbang. Mungkin Mbak perlu dicek dulu. Perlu tidak kacamata. Kalau ternyata memang baik kondisinya, artinya tidak ada gangguan refraksi. Nah, mungkin lingkungan di sini nih yang harus kita sesuaikan. Memang ini agak terang ya Mbak. Terang sekali, lampunya banyak. Tapi mungkin kan juga tidak terlalu lama ya di ruangan ini ya. Seperti itu. Dan kapan seharusnya kita ini harus pergi ke dokter mata untuk mengecek kondisi mata itu sendiri Bu Dokter? Khusus untuk pekerja, sebenarnya kalau pekerja kan sudah dewasa ya, bisa tahu lah ya rasanya ketika ada gangguan pada mata, gangguan pada penglihatannya. Nah, tentunya pertama kapan ke dokter mata ya kalau ada gangguan, kalau merasa ada tidak nyaman di mata, ada gangguan penglihatan, salah satunya mata buram dan keluhan-keluhan lainnya. Atau kita bisa kontrol rutin, cek rutin ke dokter mata paling tidak 1 tahun sekali. Setahun sekali ya Bu Dokter. Sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kita nggak ngerasa kalau ada gangguan penglihatan atau gangguan refraksi yang minimal. Dengan kontrol ke dokter kan jadi tahu ya ada gangguan apa di mata kita. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi supaya ada sesuatu itu lebih
cepat ketahuan dan Tertangani. mendapatkan penanganan segera. Ya, kalau untuk jadwal praktek dokter di RSI Unisma setiap hari apa Bu Dokter? Oke, untuk di RSI Unisma, insya Allah setiap hari Polimata buka. Polimata buka. Kalau jadwal saya, insya Allah saya di RSI Unisma itu Selasa, Kamis, dan Jumat jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Tapi ada dokter mata Lainnya. Selain saya ada dokter Thohir spesialis mata, dokter Ahmad Thohir. Beliau prakteknya siang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Jadi saya periksa mata ke lebih dokter Fenty lengkap. aja. Monggo, bila ada keluhan mata bisa ke RSI Unisma Malang. Ya. Untuk biaya sendiri Dok berapa Dok? Waduh, biaya. Nah, bagi peserta BPJS pastinya akan tercover full oleh BPJS. Tercover full ya Bu Dokter ya. Karena sekarang kan kalau tidak salah ya hampir di atas 90% mungkin ya universal coverage-nya ya. Jadi hampir semua orang mempunyai BPJS. Jadi RSI Unisma melayani BPJS dan tidak ada biaya tambahan untuk peserta BPJS. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Betul sekali. Dan Bu Dokter selain tadi penyakit mata kering, terus tadi yang penyakit yang komputer itu ya Bu Dokter. Itu terus penyakit yang mengintai para pekerja yang bekerja di depan komputer itu apa Bu Dokter? Ya, kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, mata kering, kemudian computer eye syndrome, kemudian yang sering jadi pertanyaan itu ini Mbak, anak-anak ya, dokter ini anak saya minusnya kok nambah banyak ya, ya memang ya sekarang sejak era digitalisasi sejak kita pandemi kemarin itu intensitas menggunakan gawai sangat tinggi, bukan hanya pada orang dewasa tapi juga anak-anak. Yang saya alami betul adalah memang banyak pasien-pasien itu yang progresivitas miopianya cepat ya di anak-anak ini. Nah memang dibuktikan juga dengan mungkin bisa lihat ya di internet ya berbagai penelitian yang memang berhubungan antara penggunaan gawai dengan tingkat miopia. Kemudian dan ada juga yang menyebutkan bahwa aktivitas di luar ruangan itu memang baik untuk menurunkan progresivitas miopia terutama pada anak-anak. Jadi mungkin anak-anak itu kita dorong ya, kita stimulus untuk bisa beraktivitas di luar ruangan. Iya, di luar ruangan. Ya paling tidak 2 jam sehari ya, tentunya pada jam-jam yang matahari sedang bersahabat ya. Jadi pagi hari atau sore hari ya, biarkan anak-anak beraktivitas di luar ruangan, main bola ya dan lain-lainnya. Sedangkan untuk untuk pekerja sendiri, yang khusus untuk pekerja, selain yang sudah saya sampaikan bagaimana mencegah mata kering, kemudian mencegah computer syndrome tadi, juga pemeriksaan yang rutin ya, supaya bisa mengetahui ada tidaknya gangguan refraksi terutama ataupun gangguan mata lainnya yang pastinya akan berpengaruh terhadap pekerjaannya nanti. Jadi jangan bawa penyakitnya ke pekerjaan, begitu katanya. Iya, tapi yang penyakit miopia tadi tuh emang miopia itu menyerang anak-anak saja. Oh tidak, itu gangguan refraksi ya, bisa diderita oleh mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ya, mata minus itu. Iya, mata minus. Kemudian gangguan refraksi selain mata minus ada hipermetropia. Itu nanti kalau hipermetropia kita menggunakan lensa plus ya untuk melihat. Kemudian ada yang kalau orang awam menyebutnya silinder atau astigmatisme. Nah, gangguan refraksi ini tentunya harus dikoreksi dengan kacamata supaya penglihatan menjadi lebih jelas dan fokus sinarnya bisa benar-benar fokus di retina ya, tanpa mata kita harus berusaha keras memfokuskannya. Begitu. Ya, begitu. Dan terakhir nih Bu Dokter, pesan Bu Dokter kepada para pekerja, kepada tribuners yang ada di rumah yang lagi sibuk-sibuknya saat ini bekerja di depan layar komputer atau di luar lapangan seperti pertanian, peternakan dan lain, pesannya apa Bu Dokter untuk menjaga kesehatan mata sendiri? Ya, cintai mata Anda, cintai penglihatan Anda,
Karena bagaimanapun juga ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dengan mencintai mata kita, kita akan menjaganya ya, seperti kita menjaga apa ya? Semua yang kita cintai ya, pasti akan kita jaga. Seluruh tubuh kita, orang-orang terkasih pasti akan kita jaga. Dengan sehatnya mata kita, pasti produktivitas kerja kita juga akan meningkat. Dan ini tentunya yang diharapkan oleh semua orang, baik kita sebagai pekerja ataupun pemberi pekerjaan atau perusahaan. Jadi dengan sehatnya mata pekerja, selain individu pekerja itu yang diuntungkan karena akan meningkatkan produktivitas, kualitas kerja dan juga kualitas hidupnya pastinya ya Mbak ya. Perusahaan juga akan diuntungkan karena produktivitas kerja meningkat. Jadi sayangi mata Anda, love your eyes at work. Iya, sayangi mata Anda, love your eyes at work. Dan juga jangan lupa periksa ke dokter mata setiap setahun sekali ya Bu Dokter ya. Dan juga jangan lupa istirahat selama 20 detik gitu. Ketika kita bekerja selama 20 menit. Ketika kita bekerja selama 20 menit atau 30 menit ya Bu Dokter, kita harus istirahat selama 20 detik seperti itu ya Bu Dokter ya. Jangan memaksa untuk bekerja terus sampai abai terhadap kesehatan mata. Bukan hanya kesehatan mata aja, tapi kesehatan seluruh tubuh kita Tribuners. Oke Bu Dokter, terima kasih ya Bu Dokter ya sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada Tribuners yang ada di rumah mengenai Hari Penglihatan Sedunia 2023. Semoga ilmu yang Bu Dokter sampaikan bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah. Sebelum penutup Bu Dokter bisa lihat kamera ini Bu Dokter. Satu kata untuk kota Malang. Malang cantik. Malang cantik seperti Bu Dokter, Dr. Fenty Kusumawardani yang cantik juga. Oke, terima kasih ya Bu Dokter ya. Sama-sama. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Dr. Fenty Kusumawardani, dokter spesialis mata RSI Unisma Malang. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.